warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati Nursana dengan NIM akhir 162 dari kelas E dengan jurusan S1 Psikologi dan berasal dari Universitas Merdeka Malang. Yang mana di sini saya ingin membuat video tentang akhlak dalam bekerja. Apa sih pentingnya akhlak dalam bekerja? Nah, mari teman-teman semua, yang mana saya ingin menjelaskan tentang bekerja sebagai ibadah dan amanah, yang mana dalam Islam bekerja bukan hanyalah aktivitas duniawi, tetapi juga bentuk ibadah jika kita diniatkan dengan benar dan baik. Dan yang mana sedangkan amanah sendiri berarti menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam bekerja, yang mana seperti dalil barang siapa yang bekerja mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, maka dia seperti seorang mujahid di jalan Allah, menurut HR Tabrani. Dan ada juga yang kedua, sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang hambanya dari kalian melakukan suatu pekerjaan, ia akan melakukan dengan ikhtiar atau profesional dan bersungguh-sungguh, menurut HR Al-Haida, yang mana contohnya seperti apa sih pekerjaan dalam beribadah dan amanah itu seperti kayak jika ada seorang guru yang mengajar dengan jujur dan ikhlas dalam mendidik siswanya, maka pekerjaan itu akan menjadi ibadah dan kesenangan tersendiri bagi guru itu dan para muridnya. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan yang halal dan haram, yang mana Islam itu memerintahkan untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang haram, yang mana halal dalam pekerjaan adalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memberikan manfaat, yang mana pekerjaan itu tidak merugikan orang lain tapi bermanfaat bagi orang lain, dan pekerjaan itu terhindar dari perbuatan maksiat, yang mana contohnya ketika kita menjadi seorang guru, dokter, pedagang, kita harus berbuat jujur. Yang mana kayak seperti pada zamannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pernah menjadi seorang saudagang, yang mana Nabi Muhammad berdagang dengan cara jujur. Jika Nabi Muhammad menjual barang yang buruk, maka beliau akan menjelaskan atau memberitahu kepada pembeli bahwa dagangan itu buruk, dan tidak akan pernah memberitahu barang dagangan itu baik. Sebaliknya, jika barang dagangan itu baik dan bagus, Nabi Muhammad akan memberitahu bahwa dagangan yang beliau jual ini akan baik dan bagus. Ini ada pekerjaan haram, yang mana pekerjaan haram ini melibatkan riba, penipuan, penjudian, dan jual beli barang haram yang merugikan orang lain, yang mana dalam Islam ini tidak dianjurkan karena di situ sangat merugikan orang lain dan di mana perbuatan itu yang tidak disenangi Allah. Seperti kayak contohnya itu seperti kayak menjual obat-obatan terlarang seperti narkoba, minum-minuman keras, dan berdagang tidak jujur, yang mana akan merugikan orang lain. Seperti kayak ketika menjual barang baik ini, mereka akan menjual suatu contoh barang yang bagus. Mereka barang ini, sedangkan barang ini tuh buruk, tapi mereka memberitahu bahwa ini barangnya bagus loh, berkualitas loh, sedangkan barang ini tidak bagus untuk diberikan kepada pembeli, karena itu akan itu merupakan salah satu bentuk merugikan orang lain kan, dan itu merupakan salah satu pekerjaan yang haram. Nah, halo semua teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap yang terakhir, yang mana biasanya disebut dengan KKN, yang mana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mana dari ketiga ini sangat akan bersambungan dalam pembahasan kita ini. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang korupsi. Ada yang tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan korupsi? Apa? Benar sekali. Korupsi adalah merupakan salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang untuk keuntungan pribadinya sendiri, yang mana biasanya dengan cara mengambil uang atau fasilitas yang bukan hak mereka.
Yang mana dalam Islam itu merupakan salah satu perbuatan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan korupsi itu sendiri sangat merugikan orang banyak. Yang mana itu mereka akan mengambil hak-hak dari orang lain dan menyalahgunakan seperti kekuasaan dan jabatan mereka. Seperti barang siapa yang mengkhianati atau amanah itu, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianati. Menurut Bukhari dan Muslimah, yang mana ini merupakan salah satu perbuatan yang buruk teman-teman, yang tidak patut dicontoh. Karena ini sangat salah satu contoh yang merugikan bagi orang lain, yang mana salah satunya seperti kayak ketika mengerjakan suatu proyek atau mengambil dana proyek untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan itu sendiri, yang mana seharusnya dana itu digunakan untuk suatu pembangunan atau proyek apalah itu, contoh seperti kayak rumah, proyek jalan tol, proyek apapun, yang mana yang dapat merugikan proyek itu, dan dimana uang itu seharusnya digunakan untuk pembangunan, tapi oleh pihak yang menyalahgunakan itu dibuat untuk keperluan pribadi yang tidak seharusnya. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu adalah kolusi. Apa sih yang dimaksud dengan kolusi itu sendiri? Kolusi merupakan kerjasama curang untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau kelompok itu sendiri, yang mana menyalahi seperti aturan. Mereka tidak berbuat jujur, tidak berbuat adil, yang mana mereka itu sangat berbuat curang untuk kepentingan pribadi sendiri atau kepentingan kelompok itu sendiri, yang mana tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Nah, satu contohnya tentang yang salah satu adalah contoh seperti kayak, kalian tahu nggak sih kayak adanya tender-tender dalam perusahaan itu, yang mana mereka seperti salah satu contohnya tuh kayak, kalian tahu nggak sih tentang tender proyek yang dimenangkan karena ada penyuapan. Kalian tahu nggak sih tentang penyuapan dana? Seperti mereka akan menyuap gitu. Atau mereka itu harus kayak untuk memenangkan salah satu contoh lah perlombaan gitu ya. Mereka itu sebenarnya tidak mempunyai potensi atau bukan kurang sih, lebih kayak kurang bagus dari pemain setelahnya atau sebelumnya. Tapi karena suatu pelomba A ini ingin menang, mereka akan melakukan segala cara gitu. Salah satunya kayak menyogok dengan juri atau penilai agar mereka dimenangkan dan mendapatkan nilai yang baik gitu. Kan itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak baik. Dan itu merupakan salah satu contoh dari kolusi sendiri yang dimana tidak baik untuk dicontoh dan sangat merugikan orang lain. Nah, di sini adanya yang terakhir, ya. Kalian tahu yang terakhir apa? Nepotisme, yang mana merupakan tindakan memberikan jabatan atau keutamaan kepada keluarga dan teman tanpa melihat kemampuan mereka sendiri. Yang mana padahal di luar sana itu masih ada loh, atau pelamar pekerjaan lainnya yang memiliki potensi yang bagus untuk diterima itu, tapi tidak, mereka lebih mementingkan keluarga atau teman dekatnya untuk mendapatkan jabatan itu atau diterima kerja lah, kasarannya seperti itu. Yang mana seperti kayak dalil ini. Lantas Allah atas penyuapan dan penerimaan suap menurut Abu Daud. Dan ada juga yang kedua tentang janganlah sebagai kamu memakan hak sebagaimana yang lain dengan jalan yang buruk atau batil. Yang mana salah satu contoh kayak seperti jika ada seseorang gitu ya, dalam suatu perusahaan ada seorang kerabatnya yang ingin melamar kerja, mereka akan langsung menerimanya karena mereka adalah kerabat atau teman dekatnya tanpa melihat potensinya dulu. Sedangkan di luar sana ada pelamar yang memiliki potensi itu jauh lebih bagus, lebih baik dari mereka. Tapi karena si pelamar ini adalah salah satu kayak
keluarga dan teman dekatnya, akhirnya diterima saja tanpa melihat potensi di luar sana, bahwa kan di luar sana masih ada loh yang melebihi dari si penerima ini, jadi kerabatnya ini atau teman dekatnya ini. Jadi sebenarnya itu perbuatan yang buruk dan merupakan suatu perbuatan yang tidak adil bagi si pelamar di luar sana yang masih memiliki potensi dan keaktifan yang baik. Kita bisa menyimpulkan bahwa bekerja bukan tentang hal gaji, bukan hal gaji saja, tetapi niatkan bekerja itu sebagai ibadah ya teman-teman, yang mana agar kita senantiasa bisa menjaga akhlak dan jaga integritas, dan jadikan pekerjaan itu sebagai manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan sebagai ladang pahala dan ibadah bagi kita, untuk sebagai bentuk untuk menjaga ajaran Islam, dan agar kita senantiasa berbuat jujur, baik, saling menolong, dan menjauhkan dari perbuatan curang. Dan semoga kita semua menjadi pribadi yang amanah, profesional dalam bekerja, dan kita selalu dihindarkan dari perbuatan buruk, dan kita senantiasa berada di jalan kebenaran, dan kita bekerja dengan baik dan benar.